fungsi genap ganjil, fungsi nilai mutlak, fungsi bilangan bulat terbesar. Mari kita belajar. I live my life on the run. I say I'm not giving up. I may be living alone, but I still believe in love. In a similar way, I feel I'm losing my conscience. Driving Selamat sore mahasiswa semua. Setelah kemarin kita belajar fungsi, pengertian fungsi, kemudian menentukan daerah asal dan daerah hasil dari fungsi. Untuk materi kali ini kita akan masuk kepada jenis-jenis fungsi. Jenis-jenis fungsi yang akan kita pelajari pada pertemuan ini ada 3 secara garis besar. Ada fungsi genap ganjil, ada fungsi nilai mutlak, ada fungsi bilangan bulat terbesar yang kurang, ada fungsi nilai bilangan bulat terbesar. Baiklah, sekarang kita akan masuk kepada fungsi genap ganjil. Genap ganjil, kita lihat definisi halaman 76. Jadi mahasiswa semua dapat memperhatikan bagaimana fungsi itu dikatakan genap dan bagaimana fungsi itu dikatakan ganjil pada halaman 76. Itu yang pada modulnya yang diberi kotak kapan fungsi dikatakan genap dan kapan fungsi dikatakan ganjil. Baiklah, Ibu akan coba memberikan yang di halaman 76 ya, itu bisa dilihat. Fungsi dikatakan genap jika untuk setiap X, df X min X sama dengan fx. Kemudian yang keduanya, fungsi dikatakan ganjil jika untuk setiap X di mana X elemen df ya domain itu F min X nya sama dengan min fx. Nah, ya. Jadi yang harus diingat itu adalah definisi ini. Ya, harus diingat. Fungsi dikatakan genap, ya. Fungsi dikatakan genap jika ketika kita substitusikan minus x ke dalam fungsi, nilainya positif fx. Ya, fx itu kan y ya, atau bentuk fungsi. Dan fungsi dikatakan ganjil jika ketika kita substitusikan f sama dengan minus x ke dalam fungsi yang kita punya, itu akan menghasilkan negatif minus fx. Ya, jadi bentuk ini tuh harus digarisbawahi. Supaya lebih jelas, kita berikan contoh dan tunjukkan apakah fungsi tersebut merupakan fungsi genap atau fungsi ganjil. Oke, sekarang kita coba memberikan contoh. Jadi definisi ini harus diingat, itu yang di halaman 76 gitu ya. Sekarang akan kita coba carikan contoh mana yang merupakan fungsi genap dan mana yang merupakan fungsi ganjil. Itu ada di halaman 80. Mahasiswa bisa membuka di modulnya semua. Jadi ketika belajar dan memperhatikan video ini,
modulnya harus tetap dibuka supaya lebih paham gitu ya, karena Ibu akan menunjukkan beberapa halaman dan beberapa definisi yang harus diperhatikan pada modul yang sudah mahasiswa miliki semua. Oke, sekarang kita coba mana yang merupakan fungsi genap dan mana yang merupakan fungsi ganjil. Contoh 1 ya, di halaman 80, contoh 1, dia ada fx-nya adalah 3x pangkat 4 dikurang 2x kuadrat ditambah 7. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tunjukkan, ini kan fungsi ya, ini sebuah fungsi fx 3x pangkat 4 kurang 2x kuadrat tambah 7. Sekarang tunjukkan apakah ini fungsi genap atau ganjil. Pertanyaannya begitu. Tunjukkan bahwa fungsi itu merupakan fungsi genap atau fungsi ganjil. Itu dalam bentuk tanda tanya. Nah, untuk membuktikan itu, maka apa yang harus kita lakukan? Tentu saja kita kembali ke definisi, bahwa ini definisinya sudah Ibu garis bawahi. Fungsi dikatakan fungsi genap apabila kita mensubstitusikan minus x ke dalam fungsi, minus x ya, ke dalam fungsi, maka nilainya tetap fungsi itu dalam bentuk fx atau positif fx. Nah, bagaimana jika dia fungsi dikatakan ganjil? Ketika kita substitusikan minus x ke fungsi, maka bentuk fungsi itu berubah menjadi minus fx. Nah, sekarang kita coba substitusikan minus x ke dalam fungsi, apa yang terjadi? Ya, kita substitusikan minus x ke dalam fungsi, berarti diganti setiap x dengan minus x. Ya, minus x berpangkat 4 dikurang 2 minus x berpangkat 2 ditambah 7. Itu ya. Nah, sekarang minus dipangkatkan genap, minus x dipangkatkan genap tetap positif ya kan? Minus 2 dipangkatkan 2 positif kan? Tetap positif ya, positif. Kemudian ini dikurang minus x pangkat 2 min 1 dikuadratkan tetap x kuadrat tambah 7, karena pangkatnya genap jadi minus tetap positif. Ini apa bentuknya? 3x pangkat 4 kurang 2x kuadrat tambah 7 itu apa? fx, ya kan? Itu adalah fx. Artinya ketika kita substitusikan f min x ke dalam bentuk fx, yang dihasilkan tetap fx. Maka ini merupakan fungsi genap atau ganjil. Tentu saja ini adalah sesuai dengan definisi fungsi genap. Oke, gitu ya. Untuk membuktikannya bahwa dia adalah fungsi genap atau fungsi ganjil, kita substitusikan minus x. Nah, sekarang bagaimana dengan fungsi ganjil? Contoh lain fungsi ganjil itu contohnya pada contoh kasus ini dia merupakan fungsi genap. Sekarang kita coba contoh yang kedua. Contohnya adalah misalnya gx sama dengan 3x berpangkat 5 dikurang dengan 4x berpangkat 3 dikurang 9x. Ya, pertanyaannya tetap sama dengan yang tadi. Tunjukkanlah bahwa apakah fungsi berikut merupakan fungsi genap atau fungsi ganjil. Tetap caranya sama, kita substitusikan min x ke dalam fungsi. Berarti artinya g minus x. Berarti kita ganti seluruh x dengan minus x ya. Ya.
minus X. Oke? Sekarang ini pangkat negatif, pangkat ganjil. Pangkat ganjil minus X tetap negatif, ya. Kemudian ini pangkat negatif, pangkat 3 ganjil lagi, maka ini tetap negatif. Kemudian ini min 9 plus minus X berarti tambah 9X, ya. Nah, ini bisa kita keluarkan minusnya. Bisa. Minus ini kita keluarkan, ini menjadi 3X pangkat 5. Ini minus tambah minus positif kan? Minus positif, ya, karena ini minus di depan supaya jadi positif, berarti ini minus 4X pangkat 3, ya. Kemudian ini positif, ini minus, berarti supaya jadi positif di sini minus 9X, bisa kan? Nah, ini bentuknya apa? Fx kan? Berarti ini minus Fx. Artinya ketika kita substitusikan minus X, fungsi berubah menjadi minus Fx. Artinya minus dan F ini Gx, ya. Gx. Ya, fungsi berubah menjadi minus Gx. Maka sesuai dengan definisi ini adalah fungsi ganjil. Ya, ketika kita substitusikan minus X ke dalam bentuk fungsi Gx dan kita operasikan, ternyata dia bisa kita bentuk menjadi minus Gx, ya. Minus Gx berarti itu adalah fungsi ganjil. Nah, kadang-kadang mahasiswa juga bisa menemukan dia tidak genap dan tidak ganjil. Artinya dia tidak bisa kita bentuk ke dalam Fx dan juga tidak bisa kita bentuk ke dalam minus Fx. Artinya fungsi tersebut bukan fungsi genap dan bukan fungsi ganjil. Nah, untuk lebih memahami materi itu, nanti mahasiswa semua bisa mengerjakan latihan. Untuk topik fungsi genap dan fungsi ganjil, Ibu cukupkan sampai di situ. Sekarang kita masuk kepada topik berikutnya. Itu adalah fungsi nilai mutlak. Oke, materi berikutnya adalah fungsi nilai mutlak. Setelah mahasiswa bisa memahami apa itu fungsi genap ganjil, sekarang masuk kepada topik yang kedua, yaitu fungsi nilai mutlak. Nah, kalau fungsi nilai mutlak, Ibu rasa mahasiswa sudah tidak asing lagi dengan itu karena kita beberapa pertemuan membahas itu. Nah, masih ingat definisi bagaimana cara membuka nilai mutlak? Bagaimana mendefinisikan nilai mutlak? Rasa semuanya masih ingat. Dia akan menjadi X, ya, jika X besar sama dari 0, dan akan menjadi minus X jika X kecil dari 0. Nah, bagaimana itu bentuknya? Apa cara memahaminya? Nah, itu ada pada halaman 77. Coba Ananda buka semuanya bukunya. Misalnya, jika X itu sama dengan 1, ini kan nilai Fx-nya, ya. Untuk X besar dari 0, maka nilainya itu adalah X, gitu ya. Untuk nilainya kecil dari 0, maka nilainya itu adalah min X, atau Y-nya itu adalah min X, gitu ya. Nah, sekarang untuk X-nya sama dengan 1, itu besar sama dari 0 atau kecil dari 0? 1. Tentu besar sama dari 0, maka nilainya adalah X. Maka nilainya adalah 1, ya. Untuk X sama dengan 1, maka nilai mutlak X adalah 1, gitu kan? Karena nilainya sama dengan X itu sendiri. Nah, sekarang untuk nilai X sama dengan minus 1. Minus 1 besar dari 0 atau kecil dari 0? Minus 1 besar dari 0 atau kecil dari 0? Kecil dari 0. Kecil dari 0, nilainya apa? Negatif dari si X. X kita apa? Min 1. Berarti negatif dari si X kita min 1, maka nilainya adalah 1, ya.
nilai mutlak X adanya 1, karena minus minus adalah plus, jadi 1. Nah, itu untuk memahami definisi. Tapi ibu kira mahasiswa semua itu sudah tahu di sebelum-sebelumnya. Ini memahami definisinya begitu ya. Kenapa bisa menjadi nilai mutlak dari minus 1 itu adalah positif 1? Ini berdasarkan kepada definisi. Ketika X-nya 1, kita misalkan, ya kan? Ketika X-nya sama dengan 1, ini adalah besar sama dari 0 kan? Maka nilainya adalah X itu sendiri, jadi 1. Ketika nilai X-nya minus 1, berapa harga mutlak X-nya? Ini kecil dari 0 atau besar dari 0? Kecil dari 0. Maka nilainya adalah minus dari X itu sendiri. Minus dari minus 1 adalah 1. Makanya selama ini kita belajar bahwa harga mutlak negatif itu tetap positif. Ini dari definisi yang sudah kita pelajari bersama kemarin ya. Nah, sekarang coba kita gambarkan. Bagaimana gambarnya dari nilai mutlak itu ya. Biasanya kalian mencoba-cobakan nilainya. Ini untuk nomor ya. Ini gambarkan grafik gitu ya. Gambarkan grafik harga mutlak X gitu ya. Kita coba-coba beberapa nilai gitu ya. Kan biasanya menggambar grafik gitu ya. Coba-coba beberapa nilai. Untuk X sama dengan min 1, maka fx-nya untuk harga mutlak X-nya berapa? Ini kan fx ya. Atau Y-nya harga mutlak X-nya 1. Untuk 0 berapa? 0 kan? Itu dari sini ya definisinya. Jadi kalian jangan beranggapan bahwa harga mutlak min 1 itu adalah positif 1 tanpa memahami dari definisi ini. Kalau kita sudah belajar kalkulus, kita harus paham dari mana munculnya, kenapa harga mutlak minus 1 itu adalah 1 gitu ya. Kemudian harga mutlak 1. Harga mutlak minus 2. Kalau minus 2, berapa harga mutlaknya? 2 juga kan? Sekarang kita coba gambarkan pada diagram kartesius. Ini X, ini Y gitu ya. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini min 1, ini min 2, ini min 3, ini min 4, ini 1, 2, 3, 4, ini minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 ya. Minus untuk min 1 dia adalah 1. Oke. Untuk 0, 0. Untuk 1 ya. Untuk 2, ini 2, Y-nya juga 2, nilainya juga 2. Untuk min 2 ternyata nilainya juga 2 ya. Nah, ketika kita hubungkan itu menggambar seperti biasa. Ternyata grafiknya seperti itu. Grafik nilai mutlak. Ya, ini kalau kita lanjutkan lagi itu akan sampai ke tangga. Jadi dia lurus gitu ya, lurus ke sini, kemudian dia lurus ke sini. Ya. Nah, ini adalah fungsi nilai mutlak. Tadi fungsi genap ganjil Anda semua harus dapat memahaminya, kapan dia merupakan fungsi genap, kapan dia merupakan fungsi ganjil. Nah, sekarang ini adalah fungsi nilai mutlak. Mungkin untuk mengenal fungsi mutlak cukup begini saja ya. Pendefinisiannya, kenapa bisa harga mutlak min 1 adalah 1, kemudian menggambarkan grafik fungsi nilai mutlak. Ibu rasa cukup untuk pengenalan fungsi nilai mutlak. Sekarang kita masuk kepada topik yang ketiga, yaitu fungsi nilai bilangan bulat terbesar. Oke mahasiswa semua, kita masuk pada topik terakhir pada pertemuan kali ini, adalah fungsi bilangan bulat terbesar atau dikenal juga dengan fungsi tanggal. Fungsi terbesar atau juga dengan fungsi tanggal.
biasa kita harus memahami bagaimana bentuk pendefinisian fungsi tangga. Seperti tadi ya, bentuk pendefinisian fungsi genap dan fungsi ganjil sudah kita bahas bersama. Fungsi genap ketika kita substitusikan f min x ke dalamnya, maka dia tetap bentuknya adalah fungsi x itu sendiri. Kalau fungsi ganjil ketika kita substitusikan minus x ke dalamnya, maka dia menjadi minus dari fungsi itu sendiri. Sedangkan fungsi nilai mutlak kita sudah memahami definisinya, ya kan? Dan itu sudah familiar sekali dengan mahasiswa semua, karena kita sudah membahas itu beberapa kali pertemuan pada pertidaksamaan nilai mutlak. Itu dia akan menjadi x ketika x-nya besar sama dari 0, akan menjadi minus x ketika x-nya kurang dari 0. Dan kita sudah tahu cara menggambarkannya dan cara pendefinisiannya. Sekarang bagaimana dengan pendefinisian dan cara menggambarkan fungsi bilangan bulat terbesar? Nah, lambangnya fungsi bilangan bulat terbesar itu pakai garis 2 begini. Beda ya dengan nilai mutlak. Kalau nilai mutlak kan gitu ya. Ini kan nilai mutlak ya, garis 2 lurus gitu ya. Kalau fungsi bilangan bulat terbesar, dia seperti ini bentuknya. Nah, lambangnya. Nah, bagaimana cara pendefinisiannya? Itu mahasiswa bisa buka di modulnya halaman 78. Ya, coba perhatikan di halaman 78. Katanya di sana pendefinisiannya fx, ya ini fungsi x, bilangan bulat terbesar dari x itu sama dengan f, kemudian ada garis 2. Itu diimplikasi ya, jika maka n kecil sama x kurang dari n tambah 1, di mana n-nya itu adalah bilangan bulat dan x-nya adalah bilangan real. Nah, ingat, inilah definisinya. Begini pendefinisian dari fungsi bilangan bulat terbesar. Fx adalah fungsi bilangan bulat terbesar dari x sama dengan n jika, maka ini nyambung ya kalau di bukunya ke sini. Itu x lebih atau sama dari n kecil dari atau kurang dari n tambah 1 untuk n bilangan bulat dan x adalah bilangan real. Oke, kita coba ke soal. Bagaimana cara menggambarkan fungsi bilangan bulat terbesar? Bukan soal sih, ini definisi fungsi bilangan bulat terbesar. Ini lambangnya begini. Sekarang bagaimana cara menggambarkan fungsi bilangan bulat terbesar x? Nanti macam-macam, bisa fungsi bilangan bulat terbesar x per 2, bisa fungsi bilangan bulat terbesar x per 3 atau 2x, sama juga dengan nilai mutlak, bisa fungsi nilai mutlak x, nilai mutlak 3x, nilai mutlak x per 2 gitu ya. Dan kalian tentu bisa untuk menggambarkan grafik dari masing-masing fungsi itu gitu ya. Nah, sekarang kalau soalnya itu gambarkan fungsi, gambarkan fungsi bilangan bulat terbesar x. Nah, coba perhatikan semuanya itu di halaman 79 di modulnya. Kita coba gambarkan ya. Kita coba gambarkan. Tentu kita coba-coba titik-titiknya kan tadi kita ambil sembarang bilangan di bilangan real, kemudian kita cobakan. Coba lihat, ini pendefinisiannya begini. Ini kan berarti apa? Kalau tadi fx ada mutlak x ya. Ini x sama dengan n, kemudian nilai fungsinya bagaimana? Ini kan untuk x sama ya, untuk x lebih besar dari n, kemudian kurang dari n tambah 1, kan gini definisinya ya. Ini untuk nilainya dengan nilainya ini gitu ya. Nah, kita coba ya, kita coba ambil minus 2 misalnya ya, untuk n sama dengan minus 2 atau nilai fx nya minus 2. Ini berarti kan ini sama
dengan minus 2 N-nya ya. Berarti bagaimana dengan nilai X-nya? Berarti nilai X-nya apa? N, ini kan minus 2 ya. Untuk semua ini Fx sama dengan harga mutlak X sama dengan N. Berarti semua nilainya yang di sini itu minus 2. Untuk nilai N-nya berarti juga minus 2. Nah, bagaimana ini? Ini N. Berarti ini minus 2. Ini N tambah 1. Berarti minus 2 tambah 1. Berarti minus 1 gitu ya. Nah, kita coba untuk minus 1. Untuk minus 1 bagaimana? Ini N-nya minus 1 ya. Berarti ini N-nya minus 1 kan? Ini minus 1 tambah 1 gitu kan? Berarti 0. Sekarang untuk ini Fx-nya sama dengan X sama dengan N. Fx ini kan artinya nilai Y-nya ya. Ini adalah nilai X-nya kan gitu. Pada sumbu koordinat kan ada nilai X, ada nilai Y. Kalau harga mutlak kita coba-cobakan nilai X-nya. Misalnya X-nya minus 1, maka Fx-nya atau harga mutlak X-nya 1 gitu kan. Minus 2. Untuk X minus 2, harga mutlak Fx-nya atau harga mutlak X nilainya berapa? 2 kan, kita coba begitu ya, baru bisa kita gambarkan ya. Nah, begitu juga dengan ini. Kita coba-coba untuk nilai Fx, harga mutlak X ini Y-nya ya, minus 2. Nilai X-nya ternyata antara minus 2 dan minus 1. Perhatikan N-nya ya, yang bergerak. Untuk Fx, X sama dengan N-nya sama dengan 0. Berapa? Ini berarti N-nya 0. Ini 0 tambah 1, 1 gitu ya. Kita coba lagi. Berapa? 1 misalnya. Untuk Fx, X 1. Berapa? N-nya? N-nya 1. Berapa nilai X-nya? 1 tambah 1, 2 ya. Oke, sekarang untuk 2. Coba gambarkan. Berapa nilai X-nya untuk X-nya? X-nya 2, ini berarti N-nya 2 gitu ya. Kemudian ini N tambah 1 berarti 2 tambah 1, 3 gitu kan. Nah, sekarang ini bisa untuk seterusnya dicoba-cobakan. Tapi kan kita tidak membutuhkan semuanya. Kita coba menggambarkan fungsi itu. Kita coba gambarkan fungsi itu pada bidang kartesius gitu ya. Ada sumbu X, ini ada sumbu Y. Kita butuhnya 1, 2, 3, 4, min 1, min 2, min 3, minus 4, 1, min 2, min 3, min 4, 1, 2, 3. Nah, coba perhatikan. Untuk nilai X lebih sama dari 2, kecil dari min 1 itu di mana tuh? Sini ya? Sini kan? Ini min 2, ini min 1. Nilai Y-nya berapa? Nilai Y-nya ternyata minus 2. Jadi untuk ini ya, untuk dari selang min 2 sampai min 1 nilai Y-nya min 2. Kemudian min 2-nya masuk atau enggak nih? Ini masuk bulatannya. Masuk ya? Karena ada tanda sama dengan, berarti 2 masuk. Kemudian min 1 masuk atau tidak? Tidak kan? Tidak ada tanda sama dengan di sana. Nilainya minus 2. Nah, ya. Perhatikan baik-baik, Ibu ulang lagi. Untuk nilai X-nya berada antara ini min 2, 1 nilai Y-nya min 2 dengan minus 2 masuk, minus 1 tidak, nilai Y-nya min 2. Oke. Sekarang untuk sana lagi. Untuk X yang berada antara min 1 dan 0. Oke. Untuk X-nya min 1, 0 di sini ya. 0 di sini berarti kan untuk X-nya 0, min 1, ini 0 ya di sini. Ini min 1, ini 0 di sini. Berapa nilai Y-nya? Min 1. Berarti dia berada di sini gitu ya. Berarti min 1 masuk. Masuk. 0 tidak ya. 0 kan berada di sini tadi kan? Tidak masuk, kosong. Ternyata nilai Y-nya itu berada pada minus 1. Yang ini kan, ini nilai Y kan, ini nilai X. Di antara minus 1 dan 0, nilai Y-nya min 1 gitu kan. Lanjut.
Untuk X-nya 0 sampai 1, 0 mana? 0 ini kan? Ya, 1 mana? Ini kan? Selang antara ini, nilai Y-nya berapa? Nilai Y-nya 0, berarti Y-nya tetap berada di garis ini kan, untuk 0 kan? Berarti 0 masuk? Masuk. 1? Tidak masuk. Seperti begitu bentuknya. Sekarang untuk X-nya 0 sampai 1. X-nya 0 sampai 1. Udah tadi? X-nya 1 sampai 2. 1 sampai 2 mana? Ini kan? 1 sampai 2 kan ini selangnya ya di X ya. 1 sampai 2 ini garis mendatar adalah X. Nilainya berapa untuk Y-nya? Nilainya ternyata 1. Berarti di sini ya 1 masuk? Masuk karena dia ada tanda sama dengan. 2 masuk? Tidak, karena dia ada garis kosong. Untuk selang 1 sampai 2 nilai Y-nya 1. Nilai X-nya 1 dan 2. 1 masuk karena ada tanda sama dengannya di sana. 2 tidak masuk atau bulatan kosong karena tidak ada sama dengan di sana. Nilai Y-nya adalah 1. Begini ya. Ingat, selang X-nya ini, nilai Y-nya ini. Oke. Untuk nilai X 2 dan 3, mana tuh selangnya? Ini kan? 2, 3. Nilai Y-nya berapa? Ternyata nilai Y-nya 2, berarti di sana kan? Ini antara selang 2 dan 3 gitu ya. Ini selang X-nya 2 dan 3, nilai Y-nya 2. Ternyata kan Fx itu Y ya, nilai mutlak X itu sama dengan N. Itu berapa? 2 masuk? Masuk karena ada tanda sama dengannya di sana. 3 masuk? Tidak, bulatan kosong. Berarti untuk selang X 2 dan 3, 2 sampai 3, nilai Y-nya 2 dengan 2 masuk karena ada tanda sama dengan, dan 3 kosong karena tidak ada sama dengan. Untuk selang ini nilai Y-nya adalah 2. Nah, begitulah kira-kira gambarnya. Dikatakan fungsi tangga karena dia mirip tangga. Jadi kalian bisa menggambarkan seluruh bentuk fungsi bilangan bulat terbesar apapun itu. Tidak hanya fungsi bilangan bulat terbesar X, tapi bisa juga fungsi bilangan bulat terbesar X per 2. Itu kita bisa mengerjakan contoh soal. Kalian bisa belajar dari halaman 80 sampai dengan halaman 82 pada modul. Itu contoh soal. Kemudian untuk latihan terbimbing itu kalian bisa mencoret-coret bukunya. Coret-coret bukunya, isi titik-titiknya untuk latihan terbimbing pada halaman 83 sampai halaman 85 untuk latihan terbimbing. 83 sampai 85 itu coret-coret di buramnya sebelum kalian. Itu adalah sebagai modal untuk mengerjakan latihan yang akan dikumpul pada Google Classroom. Itu halaman 86 sampai halaman 88. Jadi soalnya ada 3, ada tentukanlah dia fungsi genap dan fungsi ganjil, itu pada latihan nomor 1. Kemudian latihan nomor 2, gambarkan grafik fungsi nilai mutlak X kurang 2. Kemudian nomor 3, gambarkan grafik fungsi bilangan bulat terbesar dari 2X kurang 1. Jadi latihan yang harus kalian kumpulkan di Google Classroom adalah latihan nomor 1 sampai nomor 3, halaman 86 sampai 88. Oke mahasiswa semua, sekian dulu topik hari ini tentang jenis-jenis fungsi, yaitu fungsi benak ganjil, fungsi nilai mutlak, dan fungsi bilangan bulat terbesar. Semoga mahasiswa semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap mengkonsumsi makanan yang bergizi sehingga sistem imunnya tetap meningkat, dan kita semua tetap dalam sehat walafiat. Tetap jangan lupa belajar di rumah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.